Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dikdio Ajrawi dengan NIM 191087173100001. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita mengubah IP static default pada Ubuntu server dan bagaimana kita manajemen file, folder, dan directory pada Ubuntu server melalui perangkat klien Windows. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu bagaimana kita mengubah IP static default pada Ubuntu server. Pertama, kita akan mengetahui nama internet yang akan kita konfigurasi dengan menggunakan perintah ifconfig. Oke, di sini kita melihat bahwa nama internet yang kita gunakan yaitu npost3 dan IP static defaultnya yaitu 192.168.1.14. IP inilah yang kita akan ubah nanti. Oke, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi netline melalui text editor. Jadi kita akan masukkan perintah untuk mematikan Ubuntu Cloud-nya melalui perintah ini. Sebelumnya saya sudah membuat perintah ini dan mencoba-coba. Jadi ini kita langsung saja kita enter dengan perintah ini, yaitu sudo nano dan dengan lokasi directory pada Ubuntu Cloud-nya. Kita masukkan kodenya, passwordnya. Nah, di sini saya telah menuliskan bahwa ada network dengan kondisi config-nya yaitu disable, yang artinya bahwa Ubuntu Cloud-nya sudah mati. Kita exit saja karena sudah dituliskan ini. Kemudian kita akan masukkan perintah lagi yaitu sudo nano ini lokasi direktorinya yang akan mengubah IP static defaultnya nanti. Kita enter. Nah, di sini kita akan menulis network, kemudian version 2, render, network D, internet, nama internet yang kita telah ketahui tadi, kemudian DHCP-nya dengan kondisi no, kemudian kita akan menulis address. Nah, address ini saya tadi sebelumnya telah defaultnya itu yaitu 192.168.1.14 dengan subnetnya 24. Nah, kita akan mengubah angka belakangnya. Jadi, dua angka NIM sebelumnya ini diminta diganti dengan dua angka NIM saya, tapi angka NIM saya yaitu 01 dan angka 1 tuh sudah digunakan untuk gateway default ini. Jadi, sebagai solusinya kita ganti aja angka belakang ini 14 menjadi 41. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini name server, kemudian address pingnya. Oke, kita write out dengan menggunakan ketik Ctrl O, Enter, kemudian exit, Ctrl X. Oke, kemudian kita langsung apply netline-nya yaitu menggunakan perintah sudo netline apply. Oke, dan ini langsung saja kita cek apakah sudah terganti atau enggak menggunakan ifconfig. Nah, kita lihat di npost3 IP yang sebelumnya 192.168.1.14 telah terganti menjadi 192.168.1.41. Nah, terus kita coba lagi di CMD-nya. Kita akan manggil ping pada Ubuntu server melalui CMD di Windows ini. Kita ketik aja ping IP yang telah kita ubah tadi 192.168.1.41. Jadi kita enter apakah hasilnya. Nah, hasilnya IP yang kita tadi ubah itu masih terkoneksi dan tidak mengalami packet loss atau RTO. Oke, karena ini sudah terkoneksi dengan networknya atau internetnya, maka kita langsung aja kita buka PuTTY. Jadi PuTTY ini adalah perangkat klien Windows pihak ketiga yang akan menghubungkan ke Ubuntu servernya. Jadi kita masukkan aja IP statiknya yang kita tadi udah diubah tadi, yaitu 192.168.1.41.
Nah, portnya tetap aja dan settingnya ini tetap aja kok. Jadi kita langsung aja open. Nah, langsung muncul ini. Jadi kita langsung saja masukkan username dan password pada Ubuntu server. Oke, kita berhasil mengakses Ubuntu server melalui putih ini. Kemudian kita clear. Oke, selanjutnya kita akan melakukan manajemen file, folder, dan directory pada Ubuntu server melalui perangkat klien Windows yaitu putih. Oke, kita masukkan perintah-perintah yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu kita mulai dari ls, melihat list apa saja folder-folder pada Ubuntu server. Nah, di sini terdapat dua folder, yaitu sysadmin dan test. Jadi kita akan buat lagi perintah untuk membuat foldernya, yaitu mkdir tugas 1. Serah mau nama foldernya apa. Kita cek. Nah, terdapat ada 3 folder, yaitu sysadmin, test, dan tugas 1. Kita cek lagi di Ubuntu servernya apakah ada juga di situ. Kita mulai dari ls. Nah, ternyata ada juga. Oke, kembali lagi ke putih. Kita akan masukkan lagi file teks di dalam folder tugas 1. Oke, kita akan membuat file txt menggunakan perintah ini, yaitu nano, kemudian nama file, serah. Mungkin dimulai dari, kita gunakan namanya yaitu hello system titik txt. Nah, kita akan masukkan teksnya dalam teks editor ini. Mungkin akan kutulis hi, I am in putih. Terus Ubuntu server. Oke, kita simpan. Ctrl X. Kita cek apakah ada filenya di folder tugas 1. Oke, ternyata ada. Kita cek lagi di Ubuntu server apakah ada juga. Kita buka cd tugas 1 terus ls. Nah, ternyata ada juga. Kita buka file txt di Ubuntu server ini menggunakan perintah cat nama file txt-nya yaitu hello system. System.txt. Oke, terdapat tulisan di sini, "Hi, I am in putih Ubuntu server." Nah, jadi ini membuktikan bahwa putih ini benar-benar terkoneksi dengan Ubuntu server. Jadi kita bisa memanajemen di Windows-nya ke Ubuntu server. Oke, kita akan menggunakan perintah-perintah lain, misalnya kita menggunakan move, atau rename, atau mau menyalin. Mungkin aku akan menggunakan salah satunya, yaitu menggunakan perintah move. Kita akan memindah file hello system txt ini ke folder sysadmin menggunakan perintah ini, nf, terus nama filenya yaitu hello system system.txt ke folder mana tujuannya, yaitu sysadmin. Oke, kita enter, kita cek apakah ada filenya. Tidak ada, kita cek di sini di Ubuntu server apakah benar-benar terpindah. Kita cd out ke home, kemudian kita akan buka cd sysadmin. Nah, kemudian di sini kita cek apakah ada menggunakan kata ls. Dan ternyata ada file hello systemnya di folder sysadmin. Oke, kita keluar ke home. Kemudian kita akan cek lagi ls. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah bagaimana kita akan menghapus folder tugas 1. Caranya kita menggunakan perintah ini rmdir terus nama folder yang kita ingin hapus yaitu tugas 1. Oke, enter. Maka foldernya juga ikut terhapus.
Kemudian kalau mau file dihapus bagaimana caranya? Jadi caranya itu kita buka dulu ini folder sysadmin. Kemudian ada ini loh file hello system.txt. Terus kita akan hapus filenya menggunakan perintah rm, nama filenya yaitu hello system.txt. Enter, kita cek ls, dan file tersebut telah hilang. Oke, jadi kita cek lagi, kembali lagi ke home, ls, kita bandingkan ke Ubuntu server. Oke, jadi Putih dan Ubuntu server hanya tinggal 2 folder, yaitu sysadmin dan test. Karena sudah saya hapus foldernya, yaitu tugas 1 dan juga file yang hello system dalam sistem admin. Oke, itu saja presentasi kali ini, di mana saya telah menyampaikan bagaimana caranya kita mengubah IP static default pada Ubuntu server, dan bagaimana kita memanajemen file, folder, dan directory pada Ubuntu server melalui perangkat klien Windows. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata dan sikap saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.